Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar pelajar hebat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya, bertemu lagi dengan Ibu Asyawali Nurhapita di pelajaran biologi kelas 10. Ya, belajar hebat, sebelum kita membahas materi, kita simak dulu yuk ayat Al-Quran Surah Al-An'am ayat 99 yang artinya, dan dialah Allah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan mayang kurma yang mengurai tangkai-tangkai yang menjulang, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Nah, dari ayat tersebut ada kata tumbuhan, menghijau atau hijau, kemudian butir yang banyak, serta kata serupa dan tidak serupa. Nah, belajar hebat. Sebagai seorang muslim, kita patut mensyukuri apa yang Allah ciptakan dan mengimaninya. Tapi selain bersyukur dan beriman, kita juga patut menggali apa yang Allah ciptakan, apa yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, belajar hebat, sekarang kita bahas ya materi yang berkaitan dengan ayat ini. Nah, belajar hebat, kita akan membahas tentang kingdom plantae, atau bisa disebut juga kerajaan tumbuhan. Nah, tumbuhan ini merupakan organisme eukariotik yang multiseluler serta memiliki dinding sel dan mempunyai klorofil. Nah, organisme eukariotik ini artinya memiliki membran inti sel, atau inti selnya diselimuti oleh sebuah organel. Kemudian, multiseluler ini artinya tumbuhan ini terdiri dari banyak sel. Kemudian, sel tersebut akan menjalin ikatan-ikatan yang sempurna. Selanjutnya, tumbuhan ini memiliki dinding sel, yang mana dinding sel ini akan mempertahankan bentuk sel dan melindungi organ sel yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, tumbuhan ini memiliki klorofil atau zat hijau daun. Maka dari itu, semua tumbuhan umumnya berwarna hijau. Nah, fungsi dari klorofil ini adalah untuk melakukan fotosintesis atau merubah CO2 menjadi O2. Singkatnya seperti itu. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai klasifikasi tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, ada kelompok yang tidak memiliki pembuluh angkut, dan yang kedua memiliki pembuluh angkut. Yang tidak memiliki pembuluh angkut ada kelompok Bryophyta saja atau lumut. Sedangkan yang memiliki pembuluh angkut ada kelompok Pteridophyta atau tumbuhan paku, kemudian Gymnospermae atau tumbuhan dengan berbiji terbuka, dan yang terakhir ada Angiospermae atau tumbuhan dengan berbiji tertutup. Nah, pelajar hebat, di video kali ini Ibu akan membahas lebih lanjut tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, pelajar hebat, Bryophyta ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu bryon yang artinya lumut dan phyton yang artinya tumbuhan. Nah, Bryophyta ini merupakan tumbuhan peralihan antara Talophyta dan Chromophyta, yang artinya Talophyta ini merupakan tumbuhan bertalus atau belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Sedangkan Chromophyta ini merupakan tumbuhan berkormus atau memiliki akar, batang, dan daun sejati.
Kemudian, Bryophyta ini habitatnya di tempat yang hygrofit, epifit, dan ada juga yang hydrofit. Hygrofit artinya hidup di tempat-tempat yang lembab, sementara epifit artinya hidup menempel pada pohon. Nah, sedangkan yang hydrofit itu artinya dia hidup di perairan. Kemudian, Bryophyta ini tidak memiliki pembuluh angkut seperti silem dan fluke, tapi dia memiliki empulur sebagai jaringan pengangkutnya. Nah, belajar hebat, ada gambar lumut dan bagian-bagiannya. Yang bagian bawah ini disebut gametofit. Nah, gametofit ini nanti akan menghasilkan sel gamet. Kemudian bagian atasnya ada sporofit, yang mana sporofit ini akan menghasilkan spora. Nah, di bagian gametofit ada yang namanya stolon dan rizoid. Stolon ini bisa disebut juga sebagai mirip batang, sedangkan rizoid bisa disebut juga sebagai mirip akar. Nah, kemudian ada seta, yang mana seta ini merupakan tangkai kotak spora. Dan di atas seta ada sporangium. Nah, sporangium ini merupakan kotak spora. Apabila sudah matang, akan menghasilkan spora yang banyak. Nah, belajar hebat, selanjutnya kita akan bahas mengenai reproduksi lumut. Nah, reproduksi lumut ini terjadi secara seksual dan aseksual. Yang aseksual itu terjadi melalui pembentukan spora di dalam sporangium. Sementara reproduksi seksual dilakukan dengan cara fertilisasi antara sel ovum dengan sel spermatozoid yang akan menghasilkan zigot. Dalam reproduksi lumut bisa terjadi berurutan, dapat digambarkan seperti berikut. Pertama, ada spora yang sudah matang dan jatuh di tempat yang cocok. Kemudian, spora tersebut akan tumbuh menjadi protonema. Nah, protonema ini akan tumbuh menjadi gametofit. Nah, setelah terjadi gametofit, di dalam gametofit ini ada yang betina dan juga ada yang jantan. Yang betina disebut archegonium dan akan menghasilkan sel telur. Sedangkan yang jantan disebut antheridium dan akan menghasilkan sel spermatozoid. Kemudian, spermatozoid dan sel ovum ini akan melakukan fertilisasi. Artinya, sel ovum akan dibuahi oleh sel spermatozoid dan menghasilkan zigot. Kemudian, zigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi sporangium. Setelah itu, di dalam sporangium akan terjadi pembelahan. Nah, dari pembelahan ini akan menghasilkan banyak spora yang baru. Kemudian, spora ini akan keluar, setelah keluar dia akan tumbuh menjadi lumut yang baru dan seterusnya. Nah, belajar hebat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai klasifikasi lumut. Lumut ini dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu hepatikopsida atau lumut hati, kemudian anthocerotopsida atau lumut tanduk, dan yang terakhir ada bryopsida atau lumut daun. Nah, selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang hepatikopsida atau lumut hati. Nah, hepatikopsida ini merupakan tumbuhan talus yang mempunyai tubuh berbentuk lembaran, pipih, dan berlobus. Kemudian, hepatikopsida ini memiliki gametofit yang seperti mangkok, atau bisa disebut juga dengan gamai cup. Nah, reproduksi lumut hati dilakukan dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Nah, kemudian lumut hati ini umumnya berumah 2, tapi sebagian ada yang berumah 1. Artinya berumah 2 adalah dalam satu organisme dia memiliki 2 sel kelamin atau ada sel jantan dan juga sel betina. Sedangkan berumah 1 itu hanya ada salah satunya. Misalkan satu individu hanya ada sel ovumnya saja atau ada sel
jantannya saja. Nah, contoh dari Hepaticopsida adalah Mercantia polymorpha. Kemudian Rhiciocarpus natas. Kemudian Rebulia hemisparica. Kemudian Telia calicina. Dan ada Riccardia indica. Nah, selanjutnya ada Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Nah, Anthoceratopsida ini bentuknya seperti lumut hati, namun sporofitnya berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk dan mempunyai kutikula. Nah, Anthoceratopsida ini pada kapsulnya terdapat stomata. Nah, stomata ini merupakan pintu atau tempat keluar masuknya udara atau oksigen. Nah, selanjutnya Anthoceratopsida ini mempunyai sporanium yang memiliki benang-benang elastis. Nah, untuk mengatur keluar masuknya spora. Nah, salah satu contoh dari Anthoceratopsida adalah Anthoceros puncatus, kemudian Phaeoceros laevis, kemudian Folioceros, dan yang terakhir ada Leiosparocerus. Nah, yang selanjutnya kita bahas yang terakhir ada Bryopsida atau lumut daun. Nah, tubuh lumut daun ini berbentuk seperti tumbuhan kecil yang tumbuh tegak. Nah, panjang lumut daun ini kurang dari 10 cm. Kemudian, lumut daun ini tubuhnya merupakan kormos atau sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian, lumut daun ini akan mengalami pergiliran keturunan antara gametofit dan sporofit. Nah, salah satu contohnya pada Bryopsida ini atau lumut daun ini adalah Polytrichum commune. Kemudian Polytrichum hyperborune. Kemudian ada Sphagnum. Sphagnumnya ada Sphagnum squarosum dan Sphagnum paulstre. Kemudian ada Dodonitum dan ada Campylopus, dan masih banyak lagi yang ada di bumi ini. Nah, belajar hebat, kita renungkan dulu ayat yang satu ini, surat An-Nahl ayat ke-10 dan ke-11. Dialah yang telah menurunkan air atau hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minum dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, pelajar hebat, dari ayat ini ada kata bagi orang-orang yang berpikir. Kita merupakan seorang pelajar, yang mana kita harus mengetahui alasan kenapa Allah menciptakan tumbuhan. Ternyata Allah itu memberikan kemudahan untuk kita. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Di sini ada tanaman-tanaman. Tanaman bisa memberikan oksigen untuk kita bernafas. Kemudian ada zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Di dalam buah-buahan kita bisa mengetahui ada vitaminnya, ada mineralnya, dan itu baik untuk tubuh kita. Nah, belajar hebat, itu pembahasan kita hari ini.
Arigatou gozaimashita. See you next time. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah mau belajar dan menonton video ibu. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.